Shalom dan selamat malam Bapak dan Ibu dari sektor pelayan 1 sampai dengan 16 yang dikasihi oleh Kristus. Kita kembali dipertemukan dalam ibadah keluarga yang akan kita jalankan secara online pada hari ini Rabu 10 Juni 2020. Ibadah malam ini akan dilayani oleh Pendeta Menita Wungodamping sebagai pelayan firman. Kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menghadap hadirat Tuhan dengan bersaat teduh. Marilah menghadap Tuhan serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita semua. Pujilah Dia untuk selamanya, karena nama-Nya ajaib benar. Umat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaanmu, sehingga kami dapat menikmati karyamu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami, ya Tuhan, untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini, kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, dan ibadah ini berkenan bagi-Mu, ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan 28. Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan 28 yang akan kita baca secara responsoria. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau.
Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Umat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah kebaikan-Mu hingga di malam ini dalam persekutuan umat-Mu GPIB Jatipon yang melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kami rasakan senantiasa kehadiran-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera. Oleh karena itu ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus, supaya di dalam kami membaca dan merenungkan, kami dituntun mengerti kehendak-Mu dan dengan sukacita mau melakukannya di dalam hidup beriman dari hari ke hari. Di dalam Kristus Firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah terambil dari Yohanes 4 ayat 11 sampai dengan 26. Yohanes 4 ayat 11 sampai dengan 26. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendirian dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus
memancarkan sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebutnya juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata denganmu." Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, air adalah merupakan kebutuhan setiap makhluk, khususnya manusia. Dari hasil penelitian bahwa manusia dapat bertahan tanpa makan selama 3 minggu. Tetapi tanpa air 4-5 hari dia bisa mengalami dehidrasi, shock, bahkan juga bisa mati. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi menarik bahwa hal yang sederhana yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi kebutuhan kita setiap hari, air, menjadi hal yang ada dalam percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria. Nah, saudara-saudaraku, ketika Yesus berjumpa dengan perempuan itu di tepi sumur Yakub, di sana dikatakan Yesus sedang berada dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea, dan dia melewati Samaria. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ini hal yang tidak biasa. Biasanya orang Yahudi, dia tidak akan mau melintasi daerah Samaria. Sehingga mereka biasanya berputar. Menyeberangi sungai Yordan,
memasuki Galilea. Karena apa? Karena orang Yahudi merasa bahwa dirinya lebih baik, lebih suci dari orang Samaria, sehingga mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Dan oleh karena itu adalah hal yang agak aneh, kok Yesus melewati daerah Samaria. Padahal diceritakan juga di dalam Injil Lukas 9 ayat 52 sampai 53, di sana pernah terjadi Yesus mengalami penolakan orang Samaria. Ketika dia melintasi desa di Samaria dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem. Itulah sebabnya sekarang bila Yesus memilih jalan ini, pasti dia punya maksud tertentu. Tidak mungkin dia tidak punya maksud. Ketika tiba di kota Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub kepada Yusuf, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dan duduk di tepi sumur itu. Saudaraku, hari kira-kira jam 12 siang, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Terjadilah dialog antara Yesus dan perempuan Samaria itu, dan Yesuslah yang memulai percakapan itu. Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Berikanlah aku minum." Dan kata perempuan itu menjawab dengan agak sinis nadanya. Dia katakan, "Masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria?" Tadi saya sudah katakan di atas bahwa ada sesuatu yang tidak baik dalam relasi antara orang Yahudi dan orang Samaria. Oleh karena itu dicatat juga dalam bacaan kita, ya, bahwa dikatakan karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Mendengar jawaban yang agak sinis itu, saudara-saudaraku, dari perempuan, Yesus tidak marah. Tetapi justru Yesus memberikan jawaban yang memberikan sesuatu yang membangun keinginan tahu dari perempuan itu. Jawab Yesus, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, maka kamu pasti menginginkan sesuatu darinya." Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ketika dia mengatakan berikanlah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia akan memberikan kepadamu air hidup. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan yang sesungguhnya dari perempuan itu. Dia tidak hanya memberikan air sebagai kebutuhan jasmani karena rasa dahaga atau menghilangkan rasa dahaga, tetapi dia akan memberikan air kehidupan atau air hidup. Ada perbedaan. Di awal mereka membicarakan tentang air biasa. Tetapi beberapa saat percakapan berubah menjadi air hidup. Nah, ketika Yesus menawarkan air hidup kepadanya, dan dari air itu dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Bukan hanya melepas dahaganya, tetapi juga membuat ada sesuatu perubahan yang akan terjadi dalam kehidupannya. Jadi adakah yang lebih besar, tapi kata perempuan itu, engkau dengan Yakub. Ya, jadi dia masih menghindar dan masih belum benar-benar mengerti. Nah, saudara-saudaraku, jawab Yesus lebih dalam lagi.
Barang siapa minum air ini akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Bahkan untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi ini jawaban Yesus betul-betul menunjukkan sebuah perubahan yang Yesus tahu persis kebutuhan daripada perempuan itu. Yesus menghendaki perempuan itu mengerti bahwa apa yang diberikannya adalah sesuatu yang bersifat rohani. Kebutuhan mendasar yang sesungguhnya bahwa hati dan jiwanya itu ya haus akan kebaikan dan kebenaran yang sejati. Tetapi perempuan itu juga belum mengerti, saudara-saudaraku, perkataan Yesus itu sehingga dia menjawab, Tuhan, berikanlah air itu, ya, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke tempat ini untuk menimba. Mendengar jawaban itu, Yesus langsung berkata seperti ini, pergi, ya, pergi dan panggil suamimu. Saudara-saudaraku yang kekasih, dia menjawab, aku tidak punya suami. Yesus katakan tepat apa yang kamu katakan itu. Tapi kamu pernah punya 5 suami. Dan sekarang yang ada padamu itu bukan suamimu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mendengar jawaban Yesus itu menusuk sampai hatinya. Kok Yesus tahu catatan penting, kondisi real daripada hidup perempuan itu selama ini. Nah, saudara-saudaraku, tetapi dia ingin mengalihkan lagi percakapan itu. Dan dia katakan bahwa sekalipun dia tahu atau mulai menyadari siapa Yesus di hadapannya, tetapi dia mengalihkan percakapan itu mengatakan tentang bahwa nenek moyang mereka itu menyembah Allah di gunung. Jadi kalau dalam bahasa sekarang gitu, jawaban perempuan ini enggak nyambung gitu ya. Yesus tahu memang bahwa ada perbedaan. Orang Samaria menyembah Allah di gunung Gerizim. Sedangkan orang Yahudi menyembah Allah di Yerusalem. Tetapi bukan itu soalnya. Yesus mau mengajar perempuan ini untuk menyembah Allah yang sesungguhnya bukan soal tempat di gunung atau di Yerusalem. Tetapi ada sesuatu yang harus dia rasakan dan alami. Perubahan yang dia rasakan lewat perjumpaan dengan Yesus itu. Yesus katakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan itu datang dari orang Yahudi. Nah, poinnya di situ. Jadi, mau dikatakan sebenarnya nanti di ayat 25, di sana dikatakan ada yang berpendapat, apa yang dikatakan Yesus itu bahwa keselamatan akan datang dari orang Yahudi itu menunjuk juru selamat. Nah, ketika Yesus berkata menyembah itu harus di dalam roh dan kebenaran, ia membicarakan sekali lagi bukan soal tempat dan waktu. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan respon perempuan itu apa, Bapak Ibu? Aku tahu bahwa Mesias akan datang.
Jadi ada perjalanan proses berpikir, proses merasa yang terjadi dalam diri perempuan itu bertumbuh. Dan dia katakan bahwa aku tahu engkau adalah atau Mesias yang akan datang. Perkataan ini menyatakan ketidaktahuan sekaligus juga pengharapannya. Walaupun ia seorang berdosa, tapi dia masih ingat bahwa Mesias akan datang. Disinilah jelas bahwa hatinya haus akan air hidup itu. Hatinya masih merindukan sesuatu yang akan membereskan, membersihkan dirinya, dan dia tidak dapat melakukannya itu. Selain dia dapat menanti seseorang yang terus dia nantikan dalam kehidupannya, Mesias, yang akan memberikan kepadanya pembebasan itu. Nah, saudara-saudaraku, Yesus menjawab dengan tegas. Akulah dia, Mesias atau Kristus yang sedang berada di hadapanmu. Nah, saudara-saudara, tidak pernah terduga atau diduga oleh perempuan itu bahwa Yesus dengan tegas mengatakan, akulah dia, Mesias, Kristus yang sedang berkata-kata denganmu. Dan perempuan itu mengatakan juga, saudara-saudaraku, setelah dia mendengar perkataan Yesus itu untuk pertama kali dia menjadi percaya dan dia pergi keluar langsung. Menjumpai banyak orang dan dia mengatakan, menceritakan, dan akhirnya ada satu kalimat yang sungguh-sungguh memberikan arti dan makna. Mungkin dia itu Kristus. Nah, saudara-saudara, ketika dia mengatakan hal itu membawa kesaksian hidupnya dalam perjumpaan dengan Yesus, banyak orang Samaria menjadi percaya. Dan mereka menjadi percaya bukan karena kesaksian perempuan itu saja, tetapi ada hal yang mereka lihat pada diri Yesus dan mendengar apa yang dikatakan Yesus, dan mereka percaya. Saudara-saudara, pada saat mereka percaya, lahirlah satu pengakuan. Tadi dikatakan oleh perempuan itu, ya engkau Mesias, oh mungkin engkau Kristus. Ada memang satu pertumbuhan, pengenalan. Tapi belum benar-benar kuat. Dan akhirnya ketika orang banyak itu datang kepada Yesus, disinilah lahir sebuah pengakuan yang mengatakan, kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, ini terjadi perubahan yang sangat signifikan, yang sangat luar biasa. Dia benar-benar juru selamat. Tadi masih mungkin ini Kristus. Sekarang ini benar atau dia benar-benar juru selamat. Di Samaria itulah Yesus disebut juru selamat dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, percakapan Yesus dengan perempuan sederhana, bahkan perempuan yang mungkin diguncingkan pada saat itu oleh banyak perempuan lainnya karena dia seorang perempuan yang tidak baik, melahirkan sebuah hal kehidupan yang baru. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk banyak orang. Oleh karena itu saudara-saudaraku, percakapan Tuhan Yesus dan perempuan ini di tepi sumur, ya, memberikan catatan-catatan penting, ya, paling enggak beberapa hal gitu ya. Pertama adalah bahwa Tuhan Yesus itu tahu segalanya. Tahu segalanya apa yang menjadi kebutuhan kita yang sesungguhnya. Dia tahu persis, baik yang jasmani maupun yang rohani.
Kita tidak perlu menyembunyikannya, katakan saja dengan jujur dan memohon pengasihannya. Maka kalau itu memang hal yang melanggar kehendaknya, ketika kita mengaku, maka dia akan mengampuni. Dan Tuhan Yesus akan memberikan ya, apa yang menjadi kebutuhan kita itu tepat, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tidak akan pernah kurang, bahkan bisa lebih. Karena dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Ingat Salomo, ketika dia diminta untuk mau minta apa? Dia hanya meminta kepada Tuhan hikmat. Tetapi apa yang diberikan oleh Tuhan? Segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam rangka dia menjalankan tugas sebagai raja yang baru. Jadi bukan hanya hikmat, segala kelengkapan, kehormatan, kemuliaan yang dia butuhkan diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan mampu mengubah manusia dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Ketika dia datang kepada Tuhan dan mengakuinya, maka dia akan mendapatkan anugerah pengasihannya. Dan ketika hal itu terjadi, maka orang itu bukan hanya dapatkan atau mendapatkan karunia pengasihannya, tetapi pembaharuan yang terjadi itu akan terjadi 180 derajat dan dia akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang baik di tangannya memberitakan Injil Yesus Kristus seperti perempuan Samaria tadi. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih, setelah kita menerima segala sesuatu daripada Tuhan, jangan lupa hal yang paling pertama, mengucap syukur. Karena kita sudah mendapatkan sesuatu dalam kehidupan kita, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan kita menyaksikan kepada siapapun bahwa Tuhan itu baik. Bukan hanya mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi lewat kehidupan kita, perkataan dan perbuatan, menghadirkan kasih dan kebaikannya. Kasih yang abadi itu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bila Tuhan berkenan, maka kesaksian hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada yang mustahil. Dan akan membawa banyak jiwa-jiwa menjadi orang-orang yang mengenal Yesus. Oleh karena kesaksian yang kita berikan kepada mereka. Mereka mengenal Yesus lewat kehidupan kita. Dan pada gilirannya, oleh karena kuat kuasa Roh Kudus bekerja dalam dirinya, mereka juga akan menjadi percaya dan mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat dunia ini, seperti orang Samaria. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, luar biasa percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria ini. Waktu merenungkan ini, sempat saya juga mengalami perjumpaan yang lebih lagi dengan Yesus. Ada bagian-bagian yang memang menyentuh hati. Dan oleh karena itu biarlah ketika kita juga merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, perjumpaan yang seperti apa sih selama ini sudah terjadi dengan dia. Supaya kita mengalami pembaharuan yang sungguh. Khususnya di bulan Pelkes ini. Di tengah-tengah masa pandemik
COVID. Kehadiran gereja diminta untuk berbuat sesuatu yang baik bagi dunia ini. Sehingga kehadiran gereja memberikan semangat, harapan yang tidak akan pernah padam bahwa apapun persoalan kehidupan dunia ini, gereja sudah diutus ke dalam dunia untuk mengerjakan sesuatu yang dunia tidak bisa kerjakan, tetapi gereja bisa kerjakan oleh karena kuat kuasa pekerjaan Roh Kudus. Dan dengan demikian mereka akan melihat tanda-tanda kerajaan Allah itu. Dan oleh kuat kuasa pekerjaan Roh Kudus juga mereka akan menjadi percaya bahwa benar Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib. Ku disentuhnya, giranglah hatiku, walau aku cemas. Ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya. Ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Umat yang kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan segala sesuatu yang terbaik. Karena Engkau mengerti benar apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Sehingga kami yang rapuh, yang sesungguhnya kadang tidak mengenal dengan sungguh apa yang kami butuhkan, ditolong oleh-Mu. Bahkan
lebih dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih pengalaman perjumpaan Engkau ya Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria menjadi kesaksian yang terus abadi sampai kedatangan-Mu kembali, mengingatkan kami sekalian. Kami percaya Engkau juga melakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga saat ini kami menjadi orang percaya dan kami menikmati senantiasa lawatan Tuhan dalam setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang terjadi di luar Engkau. Tetapi Engkau selalu ada dan memberikan kepada kami kemampuan untuk dapat keluar dari setiap persoalan-persoalan kehidupan, agar anugerah keselamatan itu dapat terjaga di dalam kehidupan kami. Gereja-Mu di muka bumi ini dalam menjalankan panggilan dan pengutusannya, biarlah terus dapat merawat persekutuan, mengerjakan pelayanan, dan terus menyaksikan kasih dan kebaikan-Mu nyata lewat persekutuan anak-anak-Mu yang namanya gereja. Dan khususnya gereja GPIB. Engkau tahu Tuhan, gereja ini besar wilayahnya di kota sampai di desa-desa, bahkan sampai di perbatasan negara. Tuhan tolonglah. Berikan kemampuan kepada gereja-Mu ini, baik di kota sampai di desa sampai di perbatasan, untuk terus menjaga kehadirannya, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dan di bulan Pelkes ini khususnya Tuhan, Tuhan berkati pos-pos pelayanan kami, biarlah mereka tetap dapat mengerjakan apapun yang menjadi rencana Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi pandemi pada saat ini. Para pendeta yang Kau tempatkan di pos-pos Pelkes ini, Tuhan berikan kekuatan, sukacita, sabar mereka menjalankan hari-hari pelayanan bersama-sama dengan jemaat. Karena Tuhan selalu ada untuk mereka di sana, bukan hanya di kota. Tuhan akan memberikan kepada mereka pengalaman-pengalaman iman yang dahsyat dan luar biasa. Menerjang badai, melewati gunung dan lembah, sungai, lautan, hutan. Penyertaan-Mu selalu ada untuk mereka. Biarlah kami yang ada di kota juga peduli untuk senantiasa berbagi berkat-berkat yang kami peroleh. Kami boleh menjadi berkat buat mereka dan dunia ini. Biarlah majelis Sinode Departemen Pelkes terus giat melaksanakan tugasnya, menjangkau mereka yang ada di pelosok-pelosok, sehingga Injil diberitakan sampai ke ujung dunia. Kami juga berdoa untuk Satgas COVID-19 Sinodal, juga Satgas COVID-19 di wilayah pelayanan. Tuhan memberkati usaha kerja mereka, agar dapat membantu baik saudara-saudara seiman maupun masyarakat di sekitar yang mengalami dampak COVID-19 ini. Sehingga semua mengalami kebaikan Tuhan lewat kehadiran gereja ini. Kami juga berdoa untuk para medis, dokter yang terus-menerus, dokter dan perawat yang terus-menerus kami naikkan kepadamu. Doa agar mereka dikuatkan, agar mereka tidak terpapar. Kasihani mereka Tuhan yang sudah begitu luar biasa memberikan tenaga mereka, kemampuan mereka. Keluarga mereka tinggalkan. Lindungi mereka ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih mengalami sakit hingga pada saat ini dalam proses kesembuhan. Juga para pendeta yang sampai pada saat ini masih ada beberapa yang mengalami sakit. Tuhan, Engkau lawat mereka, karuniakan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan, pemerintah bangsa dan negara kami pun tak lupa kami doakan. Khususnya pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh perangkat atau seluruh bagian dari kerja mereka. Tuhan menolong. Khususnya dalam menghadapi tantangan. Sehingga mengganggu konsentrasi mereka untuk menyelesaikan, menanggulangi wabah COVID ini. Dengan hal-hal yang sungguh-sungguh mengganggu mereka. Kuatkan mereka, tetap tegar dan mata hati mereka tertuju pada rencana-rencana yang indah untuk kehidupan bangsa dan negara kami ini. Tetap bijaksana, tetap berhikmat, sehingga segala sesuatunya akan berlalu begitu saja. Maksud-maksud yang tidak baik, tetapi kebaikan itu akan mengalahkan hal yang tidak baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tiap keluarga yang saat ini sedang beribadah dan yang mungkin juga belum ambil bagian dalam ibadah ini karena berbagai alasan yang ada. Tuhan berkati tetap jemaat-Mu, GPIB Jatipon atau jemaat lainnya. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Dan kami semua boleh sehat ada di dalam pemeliharaan kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk pelayan Tuhan, baik liturgos, baik pelayan musik, pelayan pujian, multimedia, yang terus setia mereka melayani-Mu. Dalam setiap ibadah Tuhan memberkati. Engkau sudah memberikan kemampuan yang luar biasa sehingga pelayanan lewat online atau daring ini bisa berjalan dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang dalam pergumulan sakit hingga kini, dalam proses pemulihan. Ibu Winantusih Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Bapak Ronald Pakasi, Ibu Hendriani Luisan, Saudara Ivan Loho, Ibu Riris Tobing, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Slistina Manara, Ibu Nel Jedetan, Oma Dela Rosa, Ibu Adriana Dela Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak Benny Tengker, Bapak David Supartono, anak Luther Tobing, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Tina Siahaan, Bapak Thomas Dacosta, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rora, Bapak Bujang Heng, Bapak Jonathan Ongirwalu, Saudari Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Yeni Sarah Marbai, Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murti Sianipar, Oma Nan Lohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Patipe Lohi, Ibu Clara Ponggawa, Ibu Jun Nikiulu, dan Saudara Feby Victor Tumiwa. Tuhan lawat mereka dan karuniakanlah kesembuhan. Dan bila di hari ini ada yang merayakan ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan, Tuhan berkati mereka dalam kesukacitaan mereka. Sehingga mereka merayakannya dalam hati yang bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kehidupan. Bahkan kehidupan dalam keselamatan yang berasal daripada-Mu. Inilah syukur hati kami,
inilah permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab yang terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kekayaan serta kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-gala
yang ada di langit dan di bumi, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukacita kepada Tuhan seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kau berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu, ya Tuhan kami. Amin. Umat yang kekasih, pergilah di dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman dimanapun saudara berada. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.